kadang yang mau bertanya. Baik dua ada lagi malamnya. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Riang no, seolah-olah itu kalau pun jawatan belum ketuan tak berapa. Olehnya tiban hukum muring bah gebah itu ketua monggo anak fikir. Jadi gimana kita kaitkan dengan ikhlasannya, berpikirnya perlu penjelasan sehingga jika sampaikan ke bapak yang perlu disampaikan. Terima kasih. Intinya para jemaah nah dua boh pertanyaan tanya Pak Yus. Yang pertama ke drog, kedua ke go. Pertama ke drog karena amanah kedua di komplek bagaimana karena sering dia sampaikan kepada orang lain hal-hal seperti yang ditanyakan. Sebagai seorang yang telah dibebani amanah, berarti kita harus menjaga amanah. Apa yang diamanahkan oleh masyarakat di kompleknya, itulah yang dijalankan. Apabila salah satu daripada amanah itu menjaga kebersihan, ya wajib disampaikan. Bahkan menyohana sampaikan, dah usah. Maka harus diberikan edukasi kepada masyarakat ini agar tidak membuang sampah sembarangan, perlu. Kemudian orang yang membuang sampah sembarangan itu bagaimana hukumnya? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan. Kalau ada pun dengarlah. Hukum itu membuang sampah sembarangan. Kita harus melihat dari sampah yang kita buang itu mengganggu tidak orang lain. Pasti mengganggu karena sampah itu baunya mengganggu. Kotor juga mengganggu. Dan kita buang bukan di tempat pembuangan sampah. Nah, mengganggu orang itu adalah ciri-ciri ketidakbenaran iman. Jadi pengaruhnya pada iman. Karena kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Bukan iman, ciri-ciri ketidakbenaran Islam. Karena kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimu. Orang Islam adalah orang yang mampu menyelamatkan orang Islam yang lain min lisanihi wa yadaihi, daripada lidahnya dan kedua tangannya. Lidah artinya perkataan, tangan artinya perbuatan. Jadi orang Islam harus bertindak memberikan keselamatan kepada orang lain dari gangguan dia. Jadi membuang sampah mengganggu. Maka membuang sampah itu dapat merusak keislaman. Membuang sampah sembarangan. Tapi kitanya kan buang sampah, tapi dapat merusak keislaman. Cuma inilah edukasi tidak sampai. Karena yang tak edukasi orang yang tidak buang sampah yang susah Pak Yus. Nyo yang jauh melasahnya yu balik nyo lu yakin dengan buang sampah. Yang buang sampahnya hang tim jaknya. Susah ya kan? Yang susah. Berarti Pak Yus harus mengajak orang-orang yang sering buang sampah, jangan dimarahi, ajak mereka ke tempat pengajian seperti ini. Nanti sampai di tempat pengajian, urusan ustadz yang mengedukasi, urusan pemimpin mengajak mereka. Karena menyota marahi pun mereka tambah bandel. Rasulullah pernah dulu bukan sampah dibuang dalam masjid Rasulullah, dikencingi masjid Rasulullah. Ada orang Arabi, orang Badui kampung, orang Arab kampung, datang ke masjid Rasulullah, itu dikencingi masjid Rasulullah. Sehingga Sayyidina Umar marah. Tipu Sayyidina Umar kan nggak tahu. Icah laju guna tupat laju Sayyidina Umar. Guna tupat laju ke Rasulullah, mah ya Umar. Biarkan saja wahai Umar. Bah itu juga deh ile. Menyohana habis itu culok laju gabulu lain-lain. Bah habis itu. Kemudian setelah Arabi itu, orang Arab Badui itu kencing, selesai kata Rasulullah, ambil satu ember air, siramkan ke tempat dia. Kata Rasulullah. Jadi di hadapannya langsung dicuci, disiram, itu jadi pelajaran bagi orang tersebut bahwa tidak boleh membuang kotoran kencing di dalam masjid. Jadi edukasi yang diberikan oleh Rasulullah langsung menyentuh. Mungkin kita perlu contoh pola edukasi Rasulullah
Rasulullah, tidak dengan kasar, dengan lembut, tapi langsung menyentuh, memberi kepelajaran yang langsung mengena, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Itu yang perlu dicontoh mungkin Pak Yus. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dengan sebab rahmat dari Allah, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu berkeras hati, kasar, lam faddu min haulik, mereka lari di sekitarmu, di sekelilingmu. Munyo tanya keruh, musulung tumubutnya keruh kata muden temunak ju. Kena lagi tengku ceramah hati mulut. Ya, nyan hana jale urang nak buat kena. Bahan jale nak buat, siapa yang akan saya ajarkan? Tahu kono pernah itu. Hana le murid, ya kan? Ada dong carang teh munyo hana murid na guna. Hana guna le. Hana ta carang de jut athai le urang dengar na guna. Kepu di carang tat tan tahu dengar. Karena kasar, maka perlu sikap kelembutan. Dalam kelembutan itu perlu kesabaran. Jangan mengharapkan hasil langsung terjadi dengan instan. Tugas kita hanya berusaha. Boleh. Tentang sampah ini, ya. Ini sampah gaib. Sampah gaib. Jadi yang buang nggak tahu, kita tidak bisa memberitahu kepada yang buang itu. Oh, Nah, ya. sampai kan kita beli edukasi yang baik. Ya, betul. Ini sampah gaib itu Pak. Sampah gaib. Atau bisa kita katakan mungkin bukan orang kita yang buang sampah, orang sekitar lain. Berarti perlu kerjasama antar pemimpin. Nah, perlu kerjasama. Ada MOU pemimpin daerah sini dengan pemimpin daerah sana. Ya kan, seperti pemimpin negara kan buat MOU, buat kerjasama bilateralnya. Pak Yus harus buat kerjasama agar saling mengawasi, saling mengedukasi. Kebetulan saya mengajar di sini dan juga mengajar di bawah sana. Jadi dua-dua saya edukasi insyaallah Pak Yus. Tapi nya lagi lumpegah muno. Di bawah sana juga sedikit orang yang datang. Lung yakin mungkin munyo kadang, tapi kon tak duduk dah kan. Hana fit urang yang jak beut buah tampah. Ya hantim jak beutnyo. Kan cocok ino. Yang tumubut iwatu Ustaz Nadli pun nak gejak ino tumubut. Idih pun jeut edukasi, ino pun jeut edukasi. Long tumubut imiyup jeut edukasi, ino jeut. Cuma yang ke pemimpin harus mau mengajak orang untuk mendapatkan edukasi. Bacu. Sabar.